Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania Dias Jarwo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas live streaming dengan materi geografi yang berjudul biosfer. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan sparia yang berarti lingkungan, juga dikenal sebagai ekosfer. Adalah jumlah seluruh ekosistem seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi. Sistem tertutup, terlepas dari radiasi matahari dan radiasi kosmik, juga panas dari bagian dalam bumi, dan sebagian besar mengatur diri sendiri. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Biosfer dipotulkan telah berevolusi, dimulai dengan proses biopoiesis, kehidupan yang diciptakan secara alami dari benda mati seperti senyawa organik sederhana, atau biogenis, kehidupan yang diciptakan dari makhluk hidup. Setidaknya sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, bumi hingga sekarang adalah satu-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Faktor-faktor persebaran flora fauna. Yang pertama, kondisi geologi. Bumi kita ini, menurut beberapa teori dahulu, terdiri atas satu benua besar dan satu samudra. Namun karena adanya gaya endogen yang sangat kuat, maka benua besar itu menjadi terpisah. Pecahan benua ini yang sering disebut sebagai teka-teki raksasa. Apabila diperhatikan peta dunia, maka benua Afrika dan Amerika Selatan dapat digabungkan menjadi satu sesuai dengan pola garis pantainya. Keanekaragaman flora fauna di permukaan bumi ini diperkirakan sesuai dengan perkembangan bumi dalam membentuk benua. Menurut teori apugan dan pergeseran benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener. Yang kedua adalah iklim. Suhu dan kelembapan udara berpengaruh terhadap proses perkembangan fisik flora dan fauna. Sedangkan sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis dan metabolisme tubuh bagi beberapa jenis hewan. Angin sangat berperan dalam proses penyerbukan atau bahkan menerbangkan beberapa biji-biji sehingga berpengaruh langsung terhadap persebaran flora. Kondisi iklim yang berbeda menyebabkan flora dan fauna berbeda pula. Di daerah tropis sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna karena pada daerah ini cukup mendapatkan sinar matahari dan hujan. Keadaan ini berbeda dengan daerah gurun. Daerah gurun beriklim kering dan panas. Curah hujan sangat sedikit menyebabkan daerah ini sangat minim jenis flora dan faunanya. Flora dan fauna yang hidup di daerah gurun mempunyai daya adaptasi yang khusus agar mampu hidup di daerah tersebut. Yang ketiga adalah ketinggian tempat. Ahli klimatologi dari Jerman yang bernama Chung Hun membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu, sehingga didapatkan 4 penggolongan iklim sebagai berikut. Yang pertama, wilayah berudara panas, yaitu 0-600 meter di atas permukaan laut. Suhu wilayah ini antara 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam di wilayah ini adalah tebu, kelapa, karet, padi, lada, dan buah-buahan. Wilayah yang kedua, wilayah berudara sedang.
600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Suhu wilayah ini antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada wilayah ini adalah kapas, kopi, coklat, kina, teh, dan macam-macam sayuran seperti kentang, tomat, dan kol. Yang ketiga adalah wilayah berudara sejuk, yaitu 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Suhu wilayah ini antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada wilayah ini antara lain sayuran, kopi, teh, dan aneka jenis hutan tanam industri. Yang keempat, wilayah berudara dingin, lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dijumpai tanaman yang berjenis pendek, contoh Edelweiss. Yang keempat ada faktor biotik. Biokomponen adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Pada dasarnya, makhluk hidup dapat diklasifikasikan menurut jenis tertentu seperti kelompok manusia, hewan, dan tumbuhan. Organisme diklasifikasikan menjadi mikroba dan makroorganisme menurut ukurannya. Contohnya, pohon beringin adalah salah satu tanaman yang disukai burung. Burung memakan biji fikus yang sudah matang. Kemudian burung tersebut tanpa sadar menyebarkan tanaman fikus melalui bijinya, masuk ke dalam tubuh burung dan keluar bersama fesesnya. Pencernaan oleh burung tidak dapat memecah kulit keras beberapa biji, memungkinkan biji keluar bersama kotorannya. Benih yang keluar bersama kotoran akan tumbuh menjadi tanaman baru jika berada di habitat yang tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.